Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat amma ba'du. Hadratul mukarramin, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus para pimpinan PKKI beserta seluruh karyawan, para asatidz, para hadirin wal hadirat sekalian. Semoga izin saya berdoa. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini Allah mempertemukan kita di satu masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita dan kebaikan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau, berkat Nabi Muhammad, kita bisa berkumpul duduk di majelis ini. Tanpa Nabi Muhammad insya Allah kita tak akan mungkin bertemu. Tak akan mungkin kita bisa memeluk agama yang benar, agama yang hak. Karena berkat beliau, maka kita alhamdulillah saat ini bisa memeluk agama Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para bapak dan ibu sekalian, izin suara agak kurang enak karena mulai kemarin tadi seharian ngisi kegiatan. Tema yang diberikan oleh panitia dalam rangka meningkatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah. Persaudaraan dalam Islam itu ada 3. Kita sebagai umat muslim harus menjadi pilar utama, menjadi garda terdepan dalam menjaga ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, adalah persaudaraan seagama. Kita sama Islam harus saling menjaga kehormatan seperti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saling menghormati, saling menyayangi. Yang kedua adalah ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah adalah persaudaraan sesama anak bangsa, sesama manusia. Apapun kulitnya, apapun sukunya, sepanjang itu manusia, maka tentu kita tingkatkan ukhuwah basyariyah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia,
Kata Allah, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Allah berfirman, kami yang dimasukkan secara pribadi. Allah ditakdim menggunakan kalimat jamak, tapi maksudnya menghormati pada diri Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari jenis manusia, menjadikan bangsa-bangsa apa? Lita'arofu, untuk saling mengenalkan antara satu sama lain, saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi yang paling mulia adalah orang yang takwa kepada Allah. Para hadirin wal hadirat sekalian, lewat peringatan ini pernah Rasulullah ditegur oleh salah seorang sahabat. Seketika Rasulullah menghormati secara basyariah, ada sekelompok manusia sedang mengkotong jenazah, padahal beda agama dengan Rasulullah. Dia agamanya agama Yahudi. Bertemu dengan baginda dan para sahabat, kata Rasulullah, kifu, berhenti. Para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kita berhenti? Iya, lihat sekelompok orang sedang membawa jenazah, sedang digotong mau dikuburkan. Apa kata Rasul? Kata sahabat, itu kan orang Yahudi ya Rasul. Iya, apakah dia bukan manusia? Apakah bukan manusia? Siapapun dia, agama pun, kita sebagai muslim tetap menghargai secara kemanusiaan. Maka Rasulullah seketika melihat orang yang mau digotong, mau dibawa ke penguburan, masih menghormati. Inilah jiwa sosok yang sangat toleransi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang kedua yang menjadi dasar, la taruddus sa'il walau kana kafiran. Hadis ini adalah sangat moderat. Jangan engkau membentak orang yang minta-minta walaupun itu beda agama. Begitu indahnya, begitu toleransinya agama Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Rasulullah, la taruddus sa'il, jangan engkau membentak orang yang minta-minta walau kana kafiran, walaupun yang minta-minta itu beda agama. Kita kalau mau nolong orang, jangan dilihat identitasnya, Pak. Kedepankan sifat kemanusiaannya. Artinya ada orang umpamanya tergeletak, tapi mudah-mudahan bukan pura-pura tergeletak kayak di TikTok. Benar ini. Saya 2 kali, anak saya 1 kali, seketika pulang dari Laur. Ini beda, Pak. Kemudian ada pemuda pura-pura ditimpa oleh motornya, tapi kecurigaan orang tersebut tidak ada luka, motornya masih utuh. Setelah saya dekati, malah dia berdiri. Akhirnya kata anak saya, Bi, jangan ditolong, itu modus. Kalau seperti itu nggak usah ditolong, nanti kita yang kena todong. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang terjadi? Artinya seketika ada kejadian,
Di tengah jalan ada kecelakaan, jangan ditanya identitasnya apa, agamanya apa, sukunya apa. Kedepankan sifat kemanusiaan dulu, tolong dia, walaupun itu beda agama. Nggak perlu tanya KTP. Ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bangun persaudaraan secara agama, bangun persaudaraan secara kemanusiaan, bangun secara persaudaraan secara negara. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pertanyaan, kenapa baginda itu diperingati? Katanya Nabi Muhammad adalah manusia yang komprehensif, manusia yang sempurna, manusia yang dijamin masuk surga. Kenapa masih diperingati? Ada sebuah syair, Muhammadun basyarun walaysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nafsu kal hajri. Muhammadun basyarun, Muhammad itu manusia. Nabi Muhammad dilahirkan dari seorang manusia yang namanya Siti Aminah radhiyallahu anha. Hasil pasangan dengan seorang laki-laki yang namanya Sayyid Abdullah radhiyallahu anhu. Lahir manusia, Muhammadun basyarun, dia juga manusia, kita juga manusia, Pak. Walaysa kal bashar, tapi dia tidak sama dengan manusia yang ada di alam semesta. Beda. Apa yang menjadi perbedaannya sehingga Nabi Muhammad diperingatkan? Apa kelebihannya? Muhammadun basyarun walaysa kal bashar. Nabi Muhammad adalah manusia tapi tidak sama dengan bal huwa yaqutatun. Nabi Muhammad adalah insan berdiam wal nafsu kal hajar, sedangkan kita ibaratkan batu kerucut. Wajar kalau Nabi Muhammad itu diperingati, wajar Nabi Muhammad kalau menjadi contoh tauladan, wajar Nabi Muhammad kok menjadi panutan dalam kehidupan. Sifat, tingkah laku dan perbuatan adalah menjadi tauladan bagi kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi sayang sangat ini, ada catatan kamil abna'il muslimin la ya'rifuna Muhammadan illal isma. Tidak sedikit anak-anak orang Islam, generasi muslim, la ya'rifuna Muhammadan illal ismah, tak kenal kepada Nabi Muhammad kecuali namanya. Tidak sedikit putra-putra orang muslim, Pak, kalau ditanya siapa Nabi Muhammad, nggak kenal. Tapi kalau ditanya siapa pemain terhebat sepak bola yang paling banyak mengegul pada tahun 2025, apa? Siapa yang paling hebat menyanyi pada tahun 2005? Apal, mulai dari lagu pop sampai dangdut, apal. Ini anak-anak orang muslim. Penting kita mengenalkan siapa Nabi Muhammad. Adalah manusia yang menjadi contoh tauladan, adalah manusia yang memiliki akhlak yang baik. Nabi Muhammad tidak pernah mengedepankan emosional tapi rasional. Berbicara sangat rasional, tidak pernah memodifikasi pembicaraan, tidak, tapi penuh dengan fakta dan realita.
itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad itu tak pernah bohong. Nabi Muhammad itu tak pernah marah sama istrinya. Nabi Muhammad itu seketika disakitin, dilemparin, diberikan kotoran, tak mengedepankan emosional, tapi dengan rasional, bahkan dengan senyuman. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dari segi akhlak. Sehingga dalam sebuah hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus hanya untuk merubah, mereformasi perilaku yang tak baik menjadi yang baik. Saat ini penting Bapak Ibu sekalian. Perilaku bagaimana? Perilaku akhlak yang mulia, tata hidup yang terhormat, ini yang dilakukan. Yang tadi etos kerja yang semangat, bahkan dalam sejarah Nabi Muhammad senang bekerja dan sangat membenci kepada orang yang malas. Dalam sirah Nabawi, Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam hadis ini artinya bagaimana Nabi Muhammad itu mereformasi, merubah dari akhlak yang tak baik menjadi akhlak yang mulia. Seketika itu Nabi Muhammad SAW peradaban di Madinah, Mekah dan Madinah itu yang buat menjadi raja. Maka Nabi Muhammad mereformasi, merubah menjadi ada kesetaraan antara satu sama yang lain, tidak mengedepankan kekuatan, tidak mengedepankan kemur, tapi mengedepankan akhlakul karim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya apa? Nabi Muhammad itu untuk istrinya tidak pernah Nabi Muhammad itu bohong, selalu jujur. Jujur dalam perkataannya, jujur dalam tindakannya, jujur dalam pemikirannya. Sering dalam kehidupan kita Bapak, tak bohong sama orang lain, tapi bohong sama dirinya. Benar ya Pak? Bagaimana manusia itu bohong sama dirinya? Sering terjadi kepada Al-Fajir. Seketika dia mandi berwudu, habis berwudu kadang-kadang angan-angan nih mau baca Al-Quran Pak. Habis wudu, waktu wudu nanti tak saya mau sholat sunnah. Habis sholat sunnah tak saya mau baca Al-Quran sekian lembar. Kenyataannya dan realitanya, seketika waktu datang malah lupa ada satu kebohongan. Tidak bohong kepada orang lain, tapi bohong pada dirinya. Nabi Muhammad seketika punya pemikiran, semangat untuk melakukan pekerjaan, maka tetap itu adalah konsekuen, dia harus melakukan. Ini yang harus kita bangun, semangat bekerja. Dan Nabi Muhammad tidak senang untuk malas, semangat berkarya. Saya dilanjutkan sistem manajemen perusahaan yang saya temui di beberapa artikel seketika di bangku kuliah. Manajemen dalam perusahaan itu beda dengan manajemen di kantor pemerintah. Kalau manajemen di perusahaan adalah sesuai dengan etos kerja dan semangat, maka seberapa keringat yang tertutur, maka disitulah nilai penghargaan reward yang diberikan oleh perusahaan. Beda dengan di kantor pemerintah. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Semangat bekerja, itulah yang dinilai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak contoh-contoh yang lain yang harus kita tanamkan. Nabi Muhammad itu
akhlak dalam berkeluarga. Nabi Muhammad itu dalam catatan sejarah, istrinya 9 dalam catatan sejarah. Kira-kira setuju nggak kalau suami ikut Rasulullah? Setuju nggak? Tidak. Istri yang solehah adalah istri yang mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW. Istri yang solehah mengikuti jejak Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti yang solehah mengikuti jejak Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan orang yang solehah juga mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks apa? Dalam konteks kehidupan. Boleh ibu tidak setuju, itu manusiawi. Tetapi paling tidak, bagaimana seketika Rasulullah memanage dalam keluarga, walaupun antara satu dan yang lain itu beda rupa, beda penampilan, tetapi pelayanan baginda Nabi Muhammad, Masya Allah, dan Nabi Muhammad tidak pernah menyebut kepada istrinya dengan nama aslinya. Apa yang disebutkan? Nabi Muhammad adalah menyebut kepada istrinya dengan bahasa kemuliaan, dengan bahasa menyenangkan, dengan bahasa manja. Ya Umayyah, wahai istri yang mempunyai kemerah-merahan pipinya. Padahal dulu tidak ada listrik, Pak. Sekarang ada enggak, Bu? Suami ibu manggil ibu dari mulai pacaran sampai pernikahan, sampai punya anak 1, sampai punya anak 5, bahkan sudah punya cucu. Kira-kira sebutan itu masih tetap seperti dulu? Berubah atau enggak, Pak? Berubah mengikuti zaman atau mengikuti kondisi istri. Rasulullah tidak. Ya Humairah, memanggil wahai istri yang kemiranya, ya habibati, wahai istri kesayanganku. Coba Bu, kalau suami ibu setiap pulang kerja, ya habibati, wahai kekasihku, ambilkan anduk wahai kekasihku, kira-kira pikiran dan perasaan ibu bangga enggak? Bangga. Apa kata sang istri? Ya habibi, tunggu sebentar wahai kekasihku. Masya Allah, sang anak mengintip. Masya Allah, ayah dan umi pacaran terus menerus. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad. Kenapa dalam kehidupan sering terjadi pergeseran? Kenapa dalam kehidupan rumah tangga terjadi pergeseran? Karena tidak konsisten, tidak istiqomah dalam cara berbahasa. Seketika pacaran, Masya Allah, padahal belum disahkan oleh penghulu, baru jalan tergelincir nih. Apa kata suaminya? Ya Allah Dek, kenapa engkau jatuh Dek? Hati-hatilah Dek, kalau jalan nanti kakinya patah Dek. Udah Dek, sandalnya saya bawa ini Dek. Ya Allah, begitu pedulinya, belum apa-apa. Tapi setelah dia punya A1, seketika tergelincir. Ya Allah, memang mata kau ngadap ke atas. Ada perubahan, Bang. Ada enggak suami yang demikian? Tidak ada di sini. Tidak ada. Jadi harus kita melanggengkan sifat kemuliaan yang dilakukan ini, harus terbangun. Terbangun komunikasi yang aktif,
komunikasi yang produktif, komunikasi yang mengikat, penting. Kalau tadi itu coba sama, guru juga sama. Kita seorang guru, seorang pimpinan, seorang suami, seorang ibu harus ada bahasa saling mengikat dengan rasa kasih sayang. Coba dalam Al-Quran surat Ar-Rahman tadi, Ar-Rahman Allamal Quran. Coba perhatikan, ini di awalnya kasih sayang, baru dia memberikan edukasi. Kenapa ini terjadi pergeseran? Karena ada pergeseran pembicaraan, pergeseran rasa kasih sayang. Itu yang dibangun. Begitu juga kita orang tua kepada anak. Kenapa anak kita sekarang mulai tidak sopan? Kenapa anak kita mulai tidak berakhlak kepada orang tua? Barangkali karena anak itu respect dan merekam apa yang terjadi dalam keluarga. Seketika keluarga orang tua sering melontarkan bahasa yang keluar dari etika, maka sang anak pasti akan menirunya. Mohon maaf, seketika istrinya salah, umpamanya salahnya tidak matang, ibu biasa buatkan kopi suami, biasa sering kopinya kemanisan atau pahit? Pahit, manis, ini relatif. Seketika ibu pasti seorang istri memberikan pelayanan, membuat kopi atau teh apapun, pasti akan memberikan yang terbaik. Tak mungkin dia menyuguhkan yang tak baik, karena situasi capek semuanya. Maka sang istri kadang-kadang keliru. Kelirunya tidak terlalu fatal, tapi suami kadang-kadang menilai sangat fatal. Hati-hati. Umpamanya kata sang istri, kata suami, "Dek, tolong abang buatkan kopi." "Oh iya bang, sebentar ya bang." Udah dibuatkan kopi, hangat, lengkap dengan lepeknya, lengkap dengan tutupnya. "Bang, mas, kopinya sudah di meja." Setelah dirasakan, bukan terasa manis, tetapi terasa asin. Apa permasalahannya? Sang istri salah mengambil, semestinya mengambil gula, mengambil garam. Kemudian dipanggil, sini. Bukan dipanggil, ya Habibati lagi. Mohon maaf, namanya Niam. Sini. Langsung, memang kamu kerjaannya yang tak benar, buat kopi tak benar. Nih, langsung dilemparkan ke muka sang istri. Anak mendengar, anak melihat dengan tragedi itu, maka pasti anak menyontoh yang tak baik. Kata-kata orang tua mengatakan tak benar, kamu bekerja, maka seketika anak dinasihati, memang mama tak benar, ibu tak benar. Ini hati-hati saudara, karena adalah orang tua sebagai contoh. Tetapi jika seorang suami bijak, kalau tak bijak dibahaya Pak. Seketika dia salah membuat kopi, kemudian tak bijak, akhirnya kopinya disiramkan kepada sang istri. Jangan harap istri akan membuatkan kopi lagi, jangan harap sang istri akan membuatkan teh. Kopi di malam hari tak akan dibukakan. Bahaya nggak? Bahaya. Kopi di siang hari tak bisa diminum, apalagi kopi di malam hari tak akan dibukakan oleh istri. Malah petaka enggak Pak? Kalau suami istri sudah tak isi kopi di malam hari, musibah Pak. Musibah. Maka bagaimana?
tetap lakukan komunikasi dan akhlak yang baik. Ini namanya harus disertai dengan sabar dan pengawasan. Ini akhlak dalam akhlak dengan anak sama. Ciptakan anak kita. Coba bayangin, kita adalah alumni pendidikan 10 tahun yang lalu. Kita adalah alumni pendidikan 15 tahun yang lalu. Kita adalah alumni dididik oleh sang guru atau orang tua 20 tahun yang lalu atau 30 tahun. Adakah di saat itu seketika salaman orang tua kita begini? Ada enggak? Enggak ada. Dulu orang tua kita, guru kita salaman begini. Benar, Ustaz? Salaman kan begini, Ustaz. Sekarang kenapa anak kita salaman sama ibunya, salaman sama gurunya, bukan tangannya dicium, tetapi diletakkan di pipinya, diletakkan di batuknya? Kenapa? Tak mungkin anak ini melakukan tanpa ada contoh, Pak. Bisa contoh melalui media, bisa contoh melalui TikTok, bisa menyentuh melalui lingkungan, bisa menyontoh karena ibu tak pernah menunjukkan salaman yang baik kepada suaminya. Seketika baru aku nikah, Masya Allah, sampai cium-cium tangan suaminya, cium sampai berjam-jam, Masya Allah. Tetapi setelah lama malah salamannya alhamdulillah setahun hanya 2 kali, hari lebaran Idul Fitri dan hari lebaran Idul Adha, yang ada di istri Abdul Al-Fakir. Bahkan dalam hadits qudsi, barang siapa yang ingin hartanya, rezekinya murah, bisa dilakukan sering sholat berjamaah dengan suami, habis sholat berjamaah sering salaman dengan istri, salaman sama suami, suami salaman sama istri dengan anak dan keluarganya. Allah nurulkan rahmat setiap salaman. Hadis sering salaman, ini diantaranya. Artinya apa yang dilakukan anak karena adalah pantulan dari kita, dari orang tua dengan suami dan istri yang memberikan pantulan tidak baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa saat ini perlu lagi? Saya baru menerima catatan di pengadilan agama tahun 2005, lebih dari 1000 persoalan perceraian di Ketapang. Apa sebabnya? Ayo. Setelah saya tanya dengan beberapa pengacara, ada faktor HP, ada faktor judi online, ada faktor narkoba. Ini yang berbahaya, Pak. Bahkan suami saat ini survei membuktikan lebih sayang sama HP ketimbang sama istrinya. Ada enggak di sini? Dalam keluarga duduk dalam satu meja, neneknya megang HP, kakeknya megang HP, bapaknya megang HP, istrinya megang HP, anaknya megang HP, bahkan cucunya megang HP. Seperti rapat bundar, tapi berjam-jam tidak saling menegur. Akibat apa? Yang bapaknya main WhatsApp, yang neneknya TikTokan, berjam-jam tak saling menegur. Ada nggak? Nggak ada di sini. Tapi di meja bundar di rumah sering terjadi, berhari-hari tak saling menegur antar suami gara-gara. Survei membuktikan seketika istrinya tertinggal di satu jalan karena dia lupa, maka ditanya oleh sang anak, ayah, mama di mana? Mamanya masih di toko, biar jalan sendiri nanti.
Tapi seketika HP-nya tak ketemu 5 menit, ribut sekampung. Anaknya ditanya, mana HP bapak? Telepon bapak. Berdiri tapi tak nampak. Kau tahu bukan? Sama istrinya marah. Berarti lebih sayang sama HP ketimbang keluarganya. Allahumma shalli ala Muhammad. Di zaman Rasulullah terjadi komunikasi yang nyambung, komunikasi yang aktif. Ini yang perlu dibangun, uhuwah dalam keluarga, uhuwah dalam profesi sama. Kalau sudah terjadi hubungan yang baik, Pak, insya Allah apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun akan semangat, Pak. Kenapa terjadi diskomunikasi? Karena adalah sudah putus hubungannya. Dalam sekolah sama, dalam pekerjaan sama, dalam keluarga sama. Seketika kurang nyambung, masya Allah pasti terjadi diskomunikasi. Seketika terjadi diskomunikasi, maka ini adalah alamat dalam kehidupan ada keretakan, baik dalam keluarga, bertetangga, dalam satu profesi pekerjaan. Seketika sudah miskomunikasi, maka pasti akan menimbulkan keretakan. Setelah menimbulkan saling cemburu, saling curiga, maka tidak akan stabil dalam pekerjaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian berikutnya, contoh Nabi Muhammad ini, masya Allah. Seketika Nabi Muhammad adalah menciptakan rasa tanggung jawab yang tinggi. Maka dalam sirah Nabawiyah, istahar Rasulullah SAW baina qaumihi. Nabi Muhammad ini masyhur di antara kaumnya bi khamsati hisolin, karena 5 hal. Yang pertama apa? Jujur. Penting jujur ini. Jujur ini harus diciptakan dalam keluarga. Sering kita memberikan satu edukasi dan pendidikan kepada anak. Mohon maaf, kalau di sini pengajian tidak pernah cari sumbangan, Pak Manajer, tidak pernah. Tapi di kampung biasanya sering orang tua tak sadar, seketika takmir masjid, panitia zakat, panitia infak, panitia kurban, jalan ke rumah-rumah, sebelum nyampe masuk ke dalam rumah, sebelum mengucapkan salam, si tuan rumah mengintip dari balik kaca, ada orang bawa map dalam panitia kurban. Apa bilang ke anaknya? Duk, tolong bilang ya, bapak dan mama tidak ada, keluar kota. Padahal bapak dan mamanya ada. Ini adalah satu pembelajaran kepada anak yang tak jujur. Dengan hati yang sadar anak berkata, masa bapak dan mama ngajarin aku bohong? Ini bahaya. Masalah mau memberi kepada panitia kurban, mau memberi kepada panitia PHBI, itu urusan dunia. Tapi jangan menambah anaknya diajarin kebohongan. Kadang-kadang bilang aja bapak dan mama nggak ada di. Udah anak keluar buka pintu, assalamualaikum kata panitia, waalaikumsalam. Bapaknya ada tuh, nggak ada ketetapan dengan mama. Kira-kira bahaya orang tua mengajari, sangat bahaya, berarti mengajari ketidakjujuran. Yang kedua adalah penuh dengan kesabaran, bil ilm. Nabi Muhammad ini sabar, masya Allah. Tidak pernah emosi, tidak pernah dia marah-marah, baik kepada orang lain. Dan terbukti seketika Nabi Muhammad mau diancam, diintimidasi, Nabi Muhammad ini malah orangnya lemah lembut, tidak pernah menyakiti orang lain. Bahkan seketika Nabi Muhammad mau dibunuh oleh Jatsir, seketika Nabi Muhammad mau dibunuh oleh Syaroko, seketika dikejar dalam perjalanan mau hijrah ke Madinah, itu mau ditebas, mau dipotong lehernya,
ternyata Saroko sudah jauh duluan. Nabi Muhammad memaafkan Saroko. Lain kali kalau mengendarai kuda jangan terlalu kencang, dimaafkan. Ini akhlak yang luar biasa, mempunyai akhlak sabar dan diri yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak contoh-contoh yang lain. Nabi Muhammad itu diantaranya adalah seketika mau dibunuh oleh Saroko, oleh Daksur, pedang letak di kepalanya. Ya Muhammad, man yamna'uka, siapa yang bisa menarik? Nabi Muhammad, la ahadan illallah, tidak ada satu orang pun yang bisa menarik kecuali Allah. Kemudian Nabi Muhammad mengambil pedang, dibalikkan, ya Daksur, man yamna'uka, siapa yang bisa menghalangi? Maka Daksur mengatakan, la ahadan Muhammad, la ahadan Muhammad, sambil menangis. Maka Nabi Muhammad memaafkan. Begitu mulianya Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini penting kita saling memaafkan, saling memaafkan dalam kehidupan keluarga, bertetangga dan bermasyarakat, seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian diantaranya apa lagi Nabi Muhammad? Adalah amanah, punya tanggung jawab. Allah memberikan keturunan, dia adalah orang yang tak pernah mengkhianati amanah dari Allah. Di samping dia jujur, dia orang yang terpercaya. Itu Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Muhammad di antara sifatnya adalah tawadhu. Ini mohon maaf, Nabi Muhammad ini Masya Allah, seketika ada orang yang lebih tua, Nabi Muhammad adalah menghormati. Seketika bertemu dengan yang lebih muda, Nabi Muhammad menyayangi. Dalam kehidupan seperti ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, maka terjadilah suatu pembangunan yang kokoh dalam persaudaraan. Yang tua dimuliakan, yang pintar juga dimuliakan, yang muda disayangi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hatta laqabuhu bil amin, sehingga Nabi Muhammad mendapatkan gelar al-amin, orang yang terpercaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian bahasan berikutnya, Nabi Muhammad ini mempunyai nama yang sangat populer, Pak. Nama Muhammad dengan Ahmad. Saya baca dalam sebuah literatur. Coba Bu, tulisan Muhammad Ahmad itu Ahmad hak mirdal. Ini menggambarkan seketika orang sholat. Dalam kitab Tahqiqul Huruf, seketika berdiri nih, mohon maaf, umpamanya menghadap ke depan, berdiri melambangkan huruf alif. Seketika ruku menggambarkan huruf H. Seketika sujud menggambarkan huruf Mim. Seketika duduk tahiyat akhir menggambarkan suah. Dan maka sempurnanya kalimat Ahmad. Ini ada hubungan Nabi Muhammad dengan sholat, itu ada hubungan. Maka orang yang mengenal Ahmad, Pak, insya Allah mengenal seketika dia sholat berdiri, dan berdiri merupakan bagian dari rukun sholat. Seketika orang sholat dia mengenal, seketika orang sholat pasti mengenal nama Ahmad karena ada huruf huruf H. Seketika dia ruku, coba perhatikan orang ruku sama kayak huruf H. Seketika orang sujud maka menggambarkan huruf Mim, maka sama orang sujud menggambarkan dengan Mim. Maka seketika duduk tahiyat akhir, perhatikan kaki kayak huruf Dan, maka terbentuklah kalimat Ahmad. Orang yang rajin sholat, insya Allah mengenal
kalimat Ahmad. Wajar kalau Nabi Muhammad diperingati, wajar Nabi Muhammad kalau dikenal. Kemudian nama yang kedua Muhammad. Coba perhatikan, kalimat Muhammad itu min, ha, min, dal. Muhammad. Coba perhatikan, seperti kita umpamanya sujud, perhatikan, kepala menggambarkan min, ini kepala nih. Kemudian seketika sujud, rongga menggambarkan hak. Kemudian seketika pantat ini menggambarkan min yang berikutnya. Dan kedua kaki seketika sujud menggambarkan huruf dal. Terciptalah kalimat Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang terakhir, dari dua kalimat, apa yang terjadi seketika orang sholat? Kenapa Nabi Muhammad itu tak sombong? Kenapa Nabi Muhammad itu mempunyai belas kasihan? Karena ada 8 komoditi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad seketika sholat. Orang sholat tadi ada kerangka berdiri sujud, kemudian duduk antara dua sujud. Seketika sujud, ibu. Orang sujud ini apa yang lebih tinggi? Coba perhatian. Kalau berdiri begini, yang lebih tinggi adalah kepala. Orang sombong karena paras wajahnya. Orang sombong karena ilmunya. Orang sombong karena kekar badannya. Orang sombong karena kuatnya. Coba seketika sujud, apa yang bisa dibanggakan? Seketika sujud sholat isya tadi, seketika sujud sholat tahajud nanti, seketika sujud pada sholat subuh besok, seketika sujud pada sholat zuhur, apa yang nampak? Sementara muka yang kita banggakan seketika sujud maka lebih tinggi pantat. Coba perhatikan, renungin. Seketika sujud pada ada artinya. Muka yang tampan, yang paras, cantik, ganteng, perkasa badan, seketika sujud di hadapan Allah tak nampak sekali. Harta benda juga tak nampak. Mobil yang kita miliki seketika sujud tak nampak. Ini menandakan di hadapan Allah tak berarti. Lewat mengenal lafaz Muhammad. Kemudian setelah duduk antara dua sujud, apa yang kita sampaikan? Proposal kita, catatan kita kepada Allah ada 8. Maka seketika orang itu aktif sholatnya, insya Allah hidupnya sejahtera. Coba perhatikan, duduk antara dua sujud, apa yang pertama? Rabbi fir. Ya Allah, aku ampuni ya Rabb dari segala dosa, baik itu dosa kecil maupun yang besar, baik itu dosa yang nampak maupun yang tidak nampak, baik dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Rabbi firli ya Rabb, ampuni hambamu ya Rabb. Pernah seketika sholat kita meneteskan air mata karena kebanyakan dosa? Pernah kita sholat seketika sholat kita merenung dengan banyaknya dosa, dengan mengucapkan Rabbi firli ya Rabb, ampuni aku ya Rabb. Orang yang sering minta ampunan kepada Allah, tak insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kalau Allah sudah mengampuni, sudah memaafkan, pasti dalam kehidupannya akan baik. Kita ini Masya Allah, dosa tiap hari ini selalu bertambah, sedangkan umur setiap hari semakin kurang. Umur
Tidak ada garansinya, Pak. Oh, umur saya tak, saya datang ke asuransi. Umur saya sekarang sudah 54, saya minta perpanjang ke asuransi dengan jaminan ini. Tidak bisa, Pak. Dengan sertifikat tanah, dengan ijazah pendidikan, umur kita supaya lama, nggak bisa. Maka ada kata-kata al-mautu ya'ti bautatan wal qabru sun, mati datang secara tiba-tiba dan kuburan sebagai tempat persentase amal. Maka dari itu, sebelum kita mempersentasekan di hadapan Allah, di alam kubur, di padang yaumul hisab, kita perlu mengintrospeksi dengan banyak minta maaf, minimal di waktu sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita munajat? Warhamni, ya Rabb, berikan kasih sayang hambamu, berikan belas kasih, curahkan sifat rahmat dan rohimmu. Sekali warhamni, curahkan sifat kasih sayang, rahmat dan rohimmu kepada kami, ya Rabb. Coba bayangin, andai kata Allah sudah mencurahkan rasa kasih sayang, pasti akan mantul sifat kasih sayang kepada keluarga, mantul sifat sayang kepada istri, mantul sifat sayang kepada anak, mantul kasih sayang kepada semuanya. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan sifat kasih sayang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini penting. Rahmat yang Allah berikan ini tidak bisa kita hitung dengan matematika. Sehebat apapun kalkulator, alat penghitung, jika menghitung nikmat Allah tak mampu. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, la tahsuha, tak mungkin mampu menghitungnya. Coba, Allah memberikan bulu alis, bulu mata. Allah memberikan bulu mata ini mukanya besar, Pak. Maka di pondok itu sering Ustaz katakan, tak saya ukur bulu alisnya biar kayak setan. Karena kalau tidak ada bulu alisnya pasti kayak setan. Kan gitu tujuannya. Dan ini adalah umpamaan. Coba andai kata Allah hidungnya ini kayak hidung kerbau, kayak hidung gajah yang sering ke atas. Seketika musim hujan kayak tadi, pasti sibuk mencari kapas untuk menutup hidungnya. Coba bayangkan, hidung kadang ke bawah. Ini nikmat Allah, banyak nikmat Allah. Semua yang bergerak di badan kita merupakan nikmat Allah dan tak bisa kita pungkiri. Tangan bisa bergerak, nafas masih bisa turun naik, mata masih bisa memandang, mulut masih bisa bergerak, kemudian lidah masih bisa menelan makanan. Ini nikmat Allah semua. Maka dengan itu, ini merupakan curahan nikmat dari Allah dan harus kita syukuri dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, apa yang kita minta kepada Allah? Wajazurni. Apa artinya? Tutup ya Rabb dari segala aib, tutup dari segala aib kesalahan, jangan kau beberkan. Rasanya gitu. Andai kata Allah tidak menutup aib kita, kita tak mungkin bisa berjalan di bumi ini. Rasa malu, kita banyak kesalahan, banyak kekurangan, begitu banyak melaksanakan maksiat dan kita kurang untuk taat. Maka minta tutup kepada Allah. Untung kesalahan kita, untung rahasia kita tidak dibongkar oleh Allah. Akibat wajibul. Kemudian yang keempat apa? Yang kita minta di dalam sholat tadi, setelah kita menambahkan kalimat Muhammad, apa? Warfa'ni, angkat
reputasi saya, angkat derajatku ya Rabb, baik anaknya, istrinya, seketika rajin sholat, insya Allah reputasinya, harkat martabatnya akan diangkat oleh Allah lewat sholat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang harus. Maka seketika kita ingin baik anaknya, ingin baik hidupnya, ingin menjadi orang yang dihargai di hadapan Allah, maka kita banyak berdoa, warfa'ni, angkat derajatku ya Rabb. Kemudian yang kelima, warzuqni, berikan rezeki, berikan kebutuhan ya Rabb. Para bapak ibu sekalian, orang sholat ini mempunyai makna juga golek kesucian, Pak. Mohon maaf bisa ya. Orang sholat itu bisa dikatakan golek kesucian seketika dia duduk antara dua sujud, warzuqni, ya Allah berikan aku rizki. Maka orang yang rajin sholat itu rizkinya ditambah oleh Allah, karena setiap hari 17 kali minta kepada Allah, warzuqni, berikan rizki aku ya. Maka seketika Allah sudah memberikan rizki, Pak, insya Allah hidupnya sejahtera, hidup anaknya sejahtera, istrinya sejahtera lewat sholat. Kemudian yang ke-6, wahdini, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Di dalam sholat baca surat Fatihah, perhatikan. Di dalam sholat, dalam surat Al-Fatihah ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kemudian ihdinas, tunjukkan aku ke jalan yang baik, yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat. Siapa? Minal anbiya wal mursalin was sahabati was syuhada was sholihin wal ulama amilin ila akhirnya. Itu kita minta jalan orang-orang yang pernah Allah berikan. Ini dalam sholat kita harus ada contoh. Maka mohon maaf, sering saya kena framing di TikTok. Banyak orang sekarang itu mulai mencungkil-cungkil persoalan orang yang dahulu, bahwa orang-orang soleh, keturunan ini, itu dan lain sebagainya, dicungkil-cungkil, digugat. Saya hanya memberikan jawaban, kenapa tidak memperbaiki nasib ketimbang ngurusin nasab secara ekonomi. Orang ribut di TikTok, persoalan keturunan, persoalan nasab, kenapa tidak memperbaiki nasib? Kita tidak boleh berpikir nasib aja perbaikin ketimbang ngurusin nasab. Ini artinya kembali ke tadi, bagaimana kita akan nyambung kalau orang-orang soleh kita hujat, orang-orang soleh kita benci, orang-orang yang Allah berikan nikmat, orang-orang ahli yang berikan nikmat, kemudian kita tidak menerima, bagaimana kita akan nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini wahdini wa'afi, ya Allah aku cukupkan ya Rabb. Artinya nikmat yang diberikan oleh Allah sedikit bisa cukup, karena kalau bicara kurang itu tak ada batasnya. Tapi kalau bicara cukup, sedikit bisa juga puas. Ada orang penghasilannya seharinya 200.000 mengatakan alhamdulillah cukup. Ada orang penghasilannya sampai 2 juta kurang, maka minta dong wa'afini.
Cukupkan ya Rob apa yang kau berikan kepadaku. Kalau udah dicukupkan, walaupun gajinya sedikit, kita sebagai karyawan mampu menyekolahkan anak, mampu memberikan santunan kepada orang tua, mampu mengirim mentransfer kepada keluarga orang tua kita, ini masya Allah, dengan ini yang dimaksud wa'afin. Kemudian yang ke-8, wa'fu anni, maafkan aku ya. Kata-kata maafkan, sebelum kita maaf Allah sudah memaafkan. Sebelum kita minta maaf dengan istighfar, Allah sudah memaafkan. Dari 8 komoditi yang kita sampaikan dalam tempo 24 jam, 17 kali mustahil Allah tidak akan menjawab. Kenapa kata Allah? Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Udah berdoa, Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'anni 17 kali, Zuhur 4 kali, Asar 4 kali, Maghrib 3 kali, Isya 4 kali, Subuh 2 kali, sehari 17 kali. Mustahil doa kita tidak diterima oleh Allah, mustahil. Yang penting laksanakan penuh dengan duduk, dengan khusyuk, insya Allah diijabah doa kita. Para bapak ibu sekalian, lewat peringatan Maulid ada 3 hal menjadi kesimpulan. Yang pertama, tingkatkan ukhuwah, persaudaraan, baik dalam karyawan, status bekerja, sesama anak bangsa, dengan keluarga, tingkatkan. Seketika uangnya sudah kuat, maka stabilitas bekerja akan semangat. Yang kedua, kenali jiwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah sebagai seorang reformis yang mampu merubah dari peradaban jahiliyah kepada peradaban ilmiah. Kemudian yang ketiga, yuk perbaiki hidup kita lewat sholat. Jangan sampai karena bis baginda adalah sholat sebagai fondasi kehidupan menuju manusia yang sejahtera. Para hadirin wal hadirat sekalian, demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.